Selamat pagi anak-anak. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Materi hari ini adalah hubungan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan. Membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Tujuan pembelajarannya adalah menunjukkan akibat perubahan lingkungan terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan ke dalam bentuk sebuah diagram secara runtun. Dengan memahami penyebab dan akibat perubahan terhadap keberlangsungan hidup komponen ekosistem di dalam sebuah jaring-jaring makanan, siswa mampu menuliskan pengalaman dalam sebuah tulisan secara baik dan benar. Menjelaskan peran antar makhluk hidup bagi kelangsungan hidup dalam sebuah ekosistem. Kita akan membahas hubungan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa itu rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Rantai makanan adalah urutan proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Ini adalah contoh dari rantai makanan. Kalian harus perhatikan tanda panah tidak boleh terbalik, karena jika terbalik, maka artinya akan terbalik juga. Nah, rantai makanan ini berarti padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh kodok, kodok dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Itu adalah urutannya ya anak-anak. Di dalam suatu rantai makanan terdapat beberapa peran. Ada yang sebagai produsen, yaitu tumbuhan. Ada yang sebagai konsumen, yaitu konsumen tingkat 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan urutannya. Dan yang terakhir yaitu pengurai atau decomposer. Pada rantai makanan ini, padi berperan sebagai produsen. Belalang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kodok berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Dan elang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Nah, sekarang jaring-jaring makanan itu apa? Apa bedanya dengan rantai makanan? Ternyata jaring-jaring makanan adalah kumpulan atau gabungan dari beberapa rantai makanan di dalam suatu ekosistem. Kita lihat gambar di samping. Ada produsen pada jaring-jaring makanan tersebut, yaitu tumbuhan padi dan pohon. Kemudian ada konsumen tingkat pertama. Biasanya ini adalah hewan-hewan pemakan tumbuhan, yaitu ulat, belalang, dan tikus. Kemudian ada konsumen tingkat kedua. Biasanya ini adalah hewan pemakan daging atau disebut karnivora atau juga hewan omnivora. Hewan tersebut yaitu ayam, ular, dan katak. Kemudian ada konsumen tingkat 3 yaitu elang. Perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Apa yang terjadi jika rantai makanan berikut terganggu? Ini adalah gambar ekosistem sawah. Perhatikan urutannya. Jika banyak sekali tikus di ekosistem sawah tersebut, petani sangat tidak suka. Kemudian petani ingin mengusir tikus-tikus tersebut agar tidak terlalu banyak di sawahnya. Apa yang petani lakukan? Petani akan memberikan racun tikus untuk dibasmi. Dan tikus berkurang sangat banyak. Apa yang terjadi dengan ular apabila populasi tikus menurun? Ular tidak ada makanannya sehingga kemungkinan yang pertama, ular akan mati. Disertai juga elang akan mati. Sehingga pada ekosistem sawah tidak ada ular dan elang.
Atau jika tidak ada makanan, maka ular akan mencari makanan di pemukiman penduduk. Ini yang akan terjadi jika keseimbangan ekosistem terganggu. Anak-anak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Kita amati gambar berikut ini ya. Masih ingatkah kamu bahwa dalam suatu ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen abiotik dan biotik. Komponen biotik adalah komponen yang berasal dari makhluk hidup, seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang berasal dari benda tidak hidup, seperti air, tanah, batu, udara, dan cahaya matahari. Penyebab perubahan ekosistem disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor alami, dan yang kedua adalah faktor manusia. Faktor alami bisa disebabkan bencana alam secara alami, misalnya gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan faktor manusia disebabkan oleh kegiatan manusia, misalnya penebangan hutan, pembakaran hutan, perburuan liar, pertambangan, dan pertanian. Kita amati kegiatan berikut ini. Ini adalah kegiatan penebangan pohon dan pembakaran hutan. Kegiatan menebang pohon ataupun pembakaran hutan dapat mengurangi habitat beberapa jenis hewan, misalnya serangga. Jika habitatnya berkurang, jumlah populasi serangga juga dapat berkurang karena hewan tersebut kehilangan tempat hidup. Akibatnya, burung-burung kecil yang memangsa serangga akan kesulitan mencari makanan. Keseimbangan jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Kegiatan berikutnya adalah penggunaan pestisida secara berlebihan. Dalam kegiatan pertanian, seringkali petani menggunakan pestisida agar tanaman pertanian mereka terhindar dari hama. Akan tetapi, penggunaan pestisida secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Pestisida dapat membasmi serangga tertentu yang merupakan konsumen tingkat pertama dalam ekosistem sawah. Jika populasi serangga menurun, burung-burung kecil pemakan serangga akan kesulitan mencari makanan. Demikian penjelasan singkat dari materi hari ini. Ingat selalu jaga ekosistem dengan melakukan hal-hal yang baik seperti melakukan penanaman pohon, membuang sampah pada tempatnya, melestarikan hutan, melindungi satwa dan tumbuhan langka, dan lain-lain. Demikian video hari ini, semoga bermanfaat dan kita selalu diberi kesehatan.